Pada tanggal 5 Mei 2021, saya pernah memberikan sesuatu rambu-rambu yang berisi tentang tetaplah berada di rumah, jangan meninggalkan tempat tinggal, kecuali jika ada kepentingan yang dibenarkan oleh Allah yang mengharuskan kalian keluar rumah. Jangan memperlihatkan keindahan dan perhiasan kalian kepada kaum lelaki jika kalian berada di luar, seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Laksanakan sholat dengan sempurna, tunaikan zakat, laksanakan segala perintah Allah dan Rasul serta tinggalkan segala yang dilarang. Dengan perintah dan larangan itu, Allah bermaksud memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada kalian. Tafsir Quraisy Shihab, Surat Al-Ahzab ayat 33. Ayat ini menjelaskan tentang seseorang yang dilarang untuk pulang kampung. Dan saya pun sudah memberikan ketegasan pada tanggal 13 Juni 2021 yang isinya, kepada kaum Ad pertama, kami telah mengutus Hud, saudara dari kabilah mereka. Hud berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang Maha Esa, karena tidak ada yang patut kalian sembah selain Dia. Sesungguhnya anggapan kalian bahwa Allah mempunyai sekutu yang patut disembah dan dijadikan perantara adalah kebohongan belaka. Wahai kaumku, aku tidak bermaksud menyampaikan nasihat ini untuk mendapatkan imbalan dari kalian, baik berupa kedudukan, kekuasaan, maupun harta. Aku hanya mengharapkan imbalan dari Allah yang telah menciptakan aku. Hendaknya kalian tidak dikuasai oleh kelalaian yang membuat kalian tidak dapat berpikir dan tidak mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membawa mudarat. Wahai kaumku, mohonlah kepada pencipta kalian agar mengampuni segala dosa lalu. Kembalilah kalian kepadanya. Sesungguhnya jika kalian melakukan hal itu, Dia akan mengaruniakan hujan deras berturut-turut sehingga kalian akan memperoleh kebaikan yang semakin banyak. Dan Dia pun akan menambah kekuatan yang ada pada kalian. Yang kalian bangga-banggakan itu, janganlah kalian berpaling dari seruannya dengan terus melakukan kejahatan yang mengantarkan kalian pada kehancuran. Dan bahkan saya pun sudah memberikan simbolnya. Ada apa di bulan Juni? Mereka berkata, "Wahai Hud, kami tidak menunjukkan kepada kami bukti yang menguatkan kebenaran seruanmu. Kami juga tidak akan meninggalkan sembahan kami hanya karena ucapanmu. Apakah patut kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, sementara kami tidak mempercayaimu? Tentang posisimu di hadapan kami tidak mengatakan selain bahwa sebagian Tuhan kami telah menimpakan kamu penyakit gila, sehingga omonganmu itu melantur dengan keimanan yang mantap." Hud menantang dengan mengatakan, "Aku bersaksi kepada Allah atas segala ucapanku, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya aku tidak mengidap penyakit syirik yang ada pada kalian. Kalian sebenarnya yang menderita penyakit." Ini simbol dari tentang penyakit COVID yang saat ini pasien COVID makin menaik, makin bertambah. Lalu, aku tidak mau tahu kalian juga Tuhan-Tuhan yang kalian katakan telah menimpa penyakit kepada diriku. Tolong menolonglah kalian dan Tuhan-Tuhan kalian untuk melakukan tipu daya terhadapku kalau kalian mampu, sehingga kalian tidak menangguhkan hukuman untukku walau sesaat. Sesungguhnya aku hanya bertawakal kepada Allah, pemilik segala urusanku dan urusan kalian. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalanginya untuk mengembalikan tipu daya kalian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memiliki dan mengatur segala urusannya. Dari itu, tidak ada yang dapat menghalanginya untuk menjagaku dari siksa dan kejahatan kalian. Di dalam kerajaannya segala perbuatan Tuhanku berjalan secara benar dan adil, maka Dia selalu menolong orang-orang mukmin yang melakukan perbaikan dan merendahkan orang-orang kafir yang berbuat kerusakan.
Kalau kalian menolak seruanku, maka sesungguhnya sikap kalian itu tidak akan merugikan aku. Akibat buruknya justru akan menimpa kalian. Aku sungguh telah menyampaikan pesan-pesan suci Tuhan kepada kalian. Tugasku hanyalah sekadar menyampaikan Allah akan menghancurkan kalian dan mendatangkan kaum yang lain untuk mewarisi negeri dan harta kalian. Dengan sikap seperti itu, kalian juga tidak akan mendatangkan mudarat kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhanku Maha Kuasa dan Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun perbuatan kalian yang tak tampak olehnya, dan Dia tidak akan pernah lalai untuk menghukum kalian. Ketika datang perintah kami untuk menghancurkan kaum Ad, kami selamatkan Hud dan para pengikutnya yang beriman dari siksa yang membinasakan mereka, berupa angin yang sangat dingin dan amat kencang. Mereka juga kami selamatkan dari siksa yang pedih dan berat di dunia dan akhirat. Semua itu adalah karena kasih sayang kami yang membuat kalian beriman. Dan saya pun sudah memberikan simbol angin besar ya. Karena waktu di bulan Juni pun ada berita dari BMKG, terutama kalau nggak salah di daerah Banten, di laut, ada angin puting beliung di tengah-tengah laut. Itulah kaum Ad yang mengingkari bukti-bukti ketuhanan yang jelas, mendurhakai Rasul-Rasul Allah dengan cara mendurhakai Rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Hud, dan taat kepada tirani pemimpin yang pembesar mereka yang sangat menentang kebenaran. Di sini saya pun sudah memberikan simbol daftar zona merah COVID-19 di Indonesia. Lalu di sini saya sertai gambar hujan lebat dan angin kencang. Di sini surat Hud 11 Juni 2021. Tafsir Quraisy Shihab. Yang tadi saya bacakan dari awal sampai akhir itu, semua itu tafsir Quraisy Shihab. Pada tanggal 7 Juni 2021 pun, saya sudah memberikan sebuah kode berupa tanda-tanda alam, yang isinya, sejak masa Rasulullah hingga berlanjut kepada masa terakhir kepemimpinan umat Islam, pertarungan antara kebenaran dan kebatilan selalu ada, termasuk di masa sekarang ini. Dari masa ke masa pasti akan ditemukan penentang dan penolakan terhadap hukum Allah. Hal ini sudah menjadi sunnatullah, bahwa hak pasti akan selalu bertemu dengan batil hingga hari kiamat kelak. Allah telah memberi peringatan terhadap manusia yang menentang dan menolak segala hukumnya, bahwa musibah akan menimpa mereka. Di dalam surat Al-Maidah ayat 49 yang artinya, jika mereka berpaling dari hukum yang Allah turunkan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka karena dosa-dosa mereka. Pahala dari amal-amal kita bisa Allah hapus atas kehendaknya jika kita menolak sebagian hukum Allah. Di surat Muhammad ayat 9 yang artinya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Maka ancaman dari Allah bagi orang-orang yang mengingkari segala bentuk hukumnya akan mendapatkan balasan di akhir kelak. Karena sesungguhnya manusia diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah semata. Di dalam surat An-Nisa ayat 56 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mengingkari ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, janganlah sampai kita termasuk orang yang menentang karena benci, tidak suka, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya Allah lebih tahu segala apa yang baik bagi manusia, karena Dia adalah pencipta Al-Khaliq yang paling mengenai ciptaannya makhluk, termasuk manusia. Dan saya pun sudah memberikan sebuah simbol gambarnya, yaitu kode pertama gempa kekuatan 5, sekian. Lalu saya kasih simbol kedua, air laut seperti ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala munyawadin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kembali ada apa yang akan terjadi di masa depan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru gabung di dalam channel Lorong Waktu. Saya ucapkan kembali terima kasih. Mungkin teman-teman yang di grup Facebook Lorong Waktu besar kecilnya sudah melihat beberapa status Facebook yang pernah saya buat di grup Facebook halaman Lorong Waktu. Waktu di bulan Mei, pemerintah sudah menegaskan jangan ada yang pulang kampung, cukup di rumah di bulan Lebaran kemarin. Dan saya pun juga sudah memberikan kode ataupun larangan jangan sampai teman-teman Lorong Waktu itu pulang kampung. Tapi apa daya, semua keputusan ada di masing-masing personal. Baik dan buruknya mereka sudah mengetahui. Lalu setelah saya sudah memberikan rambu-rambu larangan pulang kampung, dan apalah yang terjadi di bulan Juni 2021. Jumlah positif corona makin melambung tinggi. Dan juga yang perlu teman-teman perhatikan, situasi di bulan Juni akan kembali di bulan Juli, seperti bencana alamnya, hingga yang positif coronanya. Coba teman-teman perhatikan baik-baik. Dibaca surat Hud dari hati ke hati bacanya. Insya Allah teman-teman akan paham ada apa makna yang tersirat di dalamnya. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya yang perlu teman-teman perhatikan, di bulan Juli hingga di bulan Agustus itu masih situasi di bulan Juli dan Agustus itu masih dalam ruang lingkup surat Hud yang di dalam Al-Quran. Jadi yang perlu teman-teman waspadai yaitu bulan Juli dan Agustus. Di surat Hud itu sudah banyak ya penjelasannya, dari penyakit, musibah, hingga gunung pun sudah dijelaskan di dalam surat Hud. Jadi mulai tanggal 4 Juli 2021, mulai sekarang cobalah kita bekerja sama dengan pemerintah untuk menekan COVID-19.
Sehat buat diri pribadi, bukan untuk orang lain. Keselamatan juga untuk buat diri pribadi dan juga bukan untuk orang lain. Jadi yang menurut saya pribadi, saya ngelihat ya, kan di masa PPKM ini kan PPKM Mikro dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Menurut penglihatan saya pribadi, masa-masa PPKM Mikro darurat suratnya akan diperpanjang hingga di bulan Agustus. Karena apa? Banyak dari masyarakat yang masih kurang menjaga protokol kesehatan. Apalagi saya membaca sebuah berita akan ada demo mahasiswa di tanggal 5 Juli 2021. Kalau mereka paham tentang prokes, mereka tidak akan berkerumun, apalagi demo. Mereka tidak sayang pada diri mereka dan keluarga mereka. Jadi kesimpulannya, nanti pemerintah akan menambah masa aktif PPKM Mikro. Jadi pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli untuk saat ini pemerintah sudah menegaskan PPKM Mikro darurat. Tapi dalam penglihatan saya, pemerintah akan menambah masa aktifnya sampai bulan Agustus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat dalam waktu dekat ini akan ada longsor. Lalu kondisi di Indonesia itu sebagian wilayah masih diberi hujan dan sebagian lagi sudah musim kemarau. Tapi wawalan bisawab, yang perlu teman-teman waspadai, saya kurang tahu persis ya. Posisi di laut ini entah itu banjir bandang, entah itu air pasang, entah itu berupa tsunami. Wawalan bisawab. Karena memang saya lihat air ini datangnya dari laut. Jadi dari bulan Juli hingga di bulan Agustus, teman-teman harus lebih waspada lagi. Karena saya sarankan dan saya ingatkan kembali, di bulan Juli hingga bulan Agustus itu masih kerana di dalam surat Hud. Di surat Hud itu banyak sebuah kisah dari penyakit hingga musibah. Jadi buat teman-teman yang di pinggir pantai, harap lebih hati-hati lagi. Karena secara jujur saya kurang tahu persis. Ini entah banjir rob, entah itu berupa air pasang dari laut, entah itu tsunami. Dan saya pun sebelumnya di status-status Facebook sebelumnya saya juga sudah memberikan petunjuk ya. Di bulan Juni itu akan ada gempa 5, sekian. Coba teman-teman perhatikan berita dari BMKG. Ada beberapa titik wilayah
yang gempa dengan kekuatan 5, sekian. Salah satunya di Selat Sunda. Yang kedua di Jawa Timur. Jadi simbol yang saya kasih tahu di bulan Juni dengan kekuatan gempa 5, sekian, tujuannya cuma satu, untuk membuat sebuah lubang. Dengan lubang sudah terbuat oleh gempa, air laut baru masuk ke dalamnya. Itu simbol pertama. Tinggal menunggu simbol selanjutnya, itu gempa-gempa selanjutnya. Luapan air tersebut yang dari dalam lubang tersebut akan meluap. Jadi harus lebih hati-hati lagi buat teman-teman yang di pinggir pantai. Lalu juga nanti di dalam waktu dekat ini akan ada berita berupa angin besar juga, angin puting beliung. Khususnya di Indonesia ya, yang saya sebutkan barusan semua. Sedangkan kalau untuk di luar negeri, di konten-konten sebelumnya saya sudah sampaikan. Jadi yang saya buat konten saat ini khusus buat di Indonesia. Saya ulangi kembali. Yang pertama, dalam waktu dekat ini akan terjadi longsor. Yang kedua, ada angin puting beliung. Yang ketiga, harap lebih hati-hati yang rumahnya di pinggir pantai. Karena saya kurang tahu persis, entah ini banjir rob, entah ini air pasang, entah ini tsunami. Lalu selanjutnya, masa-masa PPKM mikro darurat akan diperpanjang oleh pemerintah sampai bulan Agustus. Itu yang saya lihat. Lalu entah ini gunung dalam keadaan meletus, entah erupsi ya, itu yang saya lihat. Karena ada lahar yang keluar dari gunung. Astagfirullahaladzim. Memang kalau saya perhatikan, ada salah satu gunung, yaitu Gunung Merapi. Situasinya saat ini dalam keadaan erupsi. Ingat ya, erupsi dengan meletus itu berbeda. Walaupun sama-sama mengeluarkan magma, tapi kronologis dan situasinya pun berbeda. Sedangkan kalau erupsi hanya semacam kayak kita buang ingus, hanya meler aja. Sedangkan meletus itu sambil mengeluarkan magma kayak air mendidih, itu namanya meletus. Itu yang saya perhatikan, akan ada gunung seperti itu, entah gunung erupsi, entah gunung meletus deh. Wow, alam bisawab. Dan perlu teman-teman perhatikan lagi, tsunami, terjadinya tsunami ada 4 hal. Yang pertama disebabkan oleh longsor. Yang kedua disebabkan oleh gempa. Yang ketiga disebabkan oleh meteor jatuh ke laut. Dan yang keempat disebabkan oleh gunung meletus. Gunung meletus pernah terjadi waktu tsunami di Banten 2018 yang lalu. Gunung Krakatau meletus, malamnya langsung tsunami. Tapi kalau untuk saat ini memang akan ada tsunami, tapi wawalan bisawab. Maka dari itu di bulan Agustus, Juli dan Agustus ini saya kurang tahu persis ini entah banjir rob, entah air pasang, entah ini tsunami.
karena sama-sama air itu datang dari laut. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan maksud saya itu menakut-nakuti. Tujuan saya hanya untuk kita itu lebih dekat lagi kepada Allah, bertobat kepada Allah, agar situasi saat ini dan masa depan semua akan kembali kondusif secara baik-baik. Dari coronanya, dari musibahnya, dari korban-korban dari musibah bencana alam. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau buat teman-teman ingin gabung di dalam channel Lorong Waktu, ataupun di Facebook Lorong Waktu, atau di grup halaman masa depan, silakan. Besar kecilnya saya akan selalu memberikan info tentang masa depan. Hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.